Yang berharga dalam keluarga adalah bukan uang dan kekayaan, tapi waktu kebersamaan, terutama kebersamaan bersama anak. Karena anak itu nggak kerasa bagaimana waktu akan begitu cepat. Anak tahu-tahu udah bisa ngomong, udah bisa jalan, udah sekolah TK, SD, SMP, bahkan sekarang anak itu sudah dewasa. Maka waktu bersama anak ini mungkin akan terasa singkat. Terlebih lagi kalau ayah bundanya sibuk, terlebih lagi kalau ayah bundanya mungkin boleh jadi tidak membersamainya dari sejak kecil karena mungkin bekerja atau mungkin ada kegiatan lainnya. Maka kalau kita lihat, ini harus kita maksimalkan dalam waktu bersama anak, yaitu 0 sampai 7 tahun, ini di mana masa intim, masa dekat dengan ayah bundanya, masa di mana anak sebenarnya nggak mau jauh dari orang tuanya. Inilah di mana masa yang harus benar-benar kita manfaatkan sebagai orang tua untuk menanamkan kebaikan-kebaikan, untuk menanamkan kasih sayang. Mungkin di sana anak itu perlu perhatian, perlu cinta, perlu pelukan, dan ini harus dipenuhi oleh ayah bundanya. Lalu setelah itu masuk kepada masa kritis, mungkin dari 7 sampai 13 sampai 14 tahun, yaitu di mana anak sudah banyak wawasan baru, sudah pengen punya permainan baru, sudah punya ide-ide baru, bahkan mungkin boleh jadi terkadang protes, bahkan punya pendapat sendiri. Nah, ini masuk di masa kritis. Maka di sini kita harus tetap membersamai dan membinanya karena ya harus didampingi dengan berkembangnya pikiran dan fisik anak kita. Lalu masuk setelah itu dari 14 sampai mungkin kurang lebih 21 sampai 23 tahun itu masuk masa sibuk. Ya, anak sekolah, ada yang pesantren, ada yang kuliah. Di sana anak sibuk dengan mungkin belajarnya, dengan hobinya, dengan teman-temannya. Jadi pulang sekolah ada juga yang nggak sempat ngobrol, ada yang semakin jauh hubungannya, tidak hangat, semakin kaku karena ya anak semakin sibuk. Nah, tapi di masa ini sebenarnya kita harus memanfaatkan, bisa menjadi temannya, menjadi sahabatnya, supaya di kesibukannya tetap terarah dan tetap berada dalam kebaikan. Nah, setelah itu mungkin 23 tahun ke sana, itu masuk kepada masa mandiri, yang dimana anak sudah mungkin memutuskan untuk bekerja, sudah anak memutuskan untuk menikah, bahkan dia menjadi kepala keluarga atau menjadi seorang istri, dan itulah dia bagaimana kehidupan yang dia jalani. Maka ketika kita sudah punya anak masa mandiri, mungkin ya tinggal memantaunya, tinggal menasehatinya, atau mungkin anak ini sudah bisa menjalani kehidupan dengan baik, dan kita sebagai orang tua bahagia, bangga ketika anak itu sudah mandiri, apalagi soleh, apalagi nanti melahirkan anak keturunan yang soleh dan soleha. Maka mudah-mudahan fase yang singkat ini kita mampu membersamainya. Jangan sampai kita melewatinya begitu saja. Nggak kerasa anak udah mandiri lagi, nggak kerasa anak udah gede lagi. Sedangkan nggak ada cerita dalam masa kecilnya, nggak ada kenangan yang bisa diingat oleh anak kita. Maka sangat rugi. Maka untuk itu ketika kita masih ada waktu, tanamkanlah kebaikan, bimbinglah, arahkan kepada suatu hal yang membuat anak kita sukses, dunia bahagia, akhirat surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah Bunda segera dapatkan, hubungi admin.